Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitabah walam yaj'alahu iwaja la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya dan diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka andal alimul hakim. Maha suci, maha penggerak Engkau Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwaniddin, kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi keselamatan, diberi kenyamanan, keselarasan, kedamaian. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan semoga dengan bersyukur Allah akan memberikan keberlimpahan kepada kita. Sisa umur kita ini mendapatkan rahmat dan bimbingan sampai akhir hayat nanti. Kita lanjutkan kajian kita masih meniti ke dalam diri. Ya, temanya masih meniti ke dalam diri dan topiknya bisa disimpulkan setelah selesai dalam kajian online pada malam hari ini. Ikhwaniddin yang berbahagia, Allah sudah memberikan beberapa amsal ataupun simbolik-simbolik di dalam Al-Quran. Ada bulan purnama, ada lebah, ada lalat, ada semut, ada buah kahfi, ya, ada binatang ternak, ada guru, dan lain-lain. Semua itu sebagai bagian dari alam semesta, supaya kita manusia mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah berikan dalam contoh-contoh itu. Kalau kita melihat ya di dalam surah 27 ya, surat An-Naml ya, itu disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin huda wa busra lil mu'minin. Tasin ya, Tasin. Tasin. Tok itu ada apa itu yang mengartikan tok itu taat, sin itu apa itu selamat, damai, pasrah. Jadi orang yang sudah mengikuti hukum alam ya, itu sudah tok sin ya, dan sin itu geriginya kan 3 ya. Jadi itu ada nurullah, ada nur terpuji dan nur insani. Nah, ikhwaniddin berbahagia, kalau kita melihat surat An-Naml ya, ini kan artinya Naml itu semut ya. Surat An-Naml itu surat yang ke-27, 2 dan 7 ya. 7 itu adalah kalau kita paham tentang pintu ya, 7 lubang kita di leher ke atas. Dan yang 2 itu adalah kunci sarannya ya untuk bisa memasuki pintu tersebut ya. Dan di dalam surat Naml ini ada kisah Nabi Dawud, ada kisah Nabi Sulaiman ya. Dan istilahnya semut itu kan pada hakikatnya nanti juga seperti Ashabul Kahfi itu ya, masuk meniti dalam diri. Jadi semut itu secara hakikat ya manusia yang sudah memasuki sarangnya. Nanti kan di situ disebutkan ya bahwa An-Naml ya, ketika ada itu apa
tentara Sulaiman ya. Itu kan hingga ketika mereka sampai ke lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Ya, itu di ayat 18 ya. Dan semut itu kan perjalanannya panjang ya. Setelah dia itu berjalan yang jauh ya, kan merambat ya. Kalau saya mengamati kadang di rumah yang sebelah sana itu ada semut dari bawah kemudian jalan sampai panjang sekali, kadang naik ke dinding dan lain sebagainya. Ternyata yang kembali itu tidak pernah tersesat untuk pulang ke sarangnya itu. Karena ternyata dalam perjalanannya itu semut ini kalau saya amati menaruh jejak-jejak ya, sehingga dia kembali pulang itu tidak takut tersesat. Nah, ini ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari animal ini ya? Ya, kita bisa ambil pelajaran ya, supaya bisa pulang ke kampung asal itu harus meninggalkan jejak. Nah, jejak kita itu apa? Ya amal soleh, ya amal khair, pelayanan, ya kasih sayang, empati, membantu, kearifan, kebijaksanaan, ya. Inilah jejak-jejak yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa kembali ke kampung asal. Sebab kita ini kan makhluk rohani sebetulnya. Dan casing kita ini kan hanya apa ya? Hanya casing, hanya jasmani, hanya kendaraan saja. Yang aslinya jiwa kita ini kan dari roh Allah yang serba suci. Nah, maka yang menentukan kualitas jiwa itu bukan casingnya tapi kan isinya. Saya analogikan ada 3 botol, yang satu diisi air ya, itu harganya kalau 1 liter ya itu paling 5.000 mungkin, tapi yang botol yang 1 liter lagi diisi dengan madu ya mungkin sudah menjadi 200.000. Kemudian yang 1 botol lagi diisi dengan parfum yang paling mahal mungkin sudah jutaan. Jadi yang kualitasnya yang menentukan adalah isi, bukan casing, termasuk kita manusia ini. Nah, Iwaidin yang berbahagia, kalau dalam perjalanan itu sudah menaruh jejak-jejak ya, seperti semut yang saya gambarkan tadi, ya insya Allah kita akan menemukan sejatinya dalam diri kita. Dan tadi di depan saya sebutkan bahwa termasuk ada bulan purnama, itu juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita ya. Kan kalau purnama itu kan ada bulan, kemudian di situ terpancarkan sinar matahari, kemudian dari bulan ini bisa memancarkan kepada bumi dan penuh full kan begitu. Nah, ini juga mengandung pelajaran kalau kita selaku manusia ini ya bisa menjadi bulan purnama dan bisa memberikan pencerahan di bumi. Itulah yang sangat luar biasa. Minimal kan kita ya seperti ada cerita itu, kunang-kunang itu kan diejek sama kelelawar ya. Hei kunang-kunang, kamu itu hanya bisa menyinari dirimu sendiri, tidak bisa menyinari yang lain. Jawab kunang-kunang apa ya? Saya kan bisa menyinari diri saya sendiri, ini kan sudah baik daripada kamu tidak bisa menyinari dirinya sendiri. Nah, berarti dengan hal-hal yang demikian ya, ternyata Allah memberikan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Jadi tugas kita itu kan menjadi bulan purnama untuk memantulkan cahaya ke bumi. Nah, kalau bumi ya, ini kan saya analogikan ya, ini kan diri kita dan ada jiwa kita, ada pikiran kita. Nah, kalau kita bisa menjadi bulan purnama, berarti kita bisa memancarkan cahaya kepada yang lain. Dan itu ya ada yang mungkin hanya bulan seperempat, ada yang bulan sabit dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya
ya. Kita belajar dari semesta itu adalah untuk menjadikan kita pulang ke kampung asal itu menjadi jiwa-jiwa yang suci. Nah, kembali ke tadi yang saya sampaikan ya di ayat 1 dan 2 dari surat An-Naml ini, bahwa orang yang sudah taat mengikuti hukumnya Allah, hukum alam ini, dia akan dia akan selamat ya, dia akan Islam, dia akan damai, dia akan menjadikan dirinya itu sudah selesai, dalam arti dia sudah mau menitik dalam diri ya, tidak terpengaruh oleh situasi yang di luar, dia sudah mendapatkan cahaya dari Allah. Dan itu petunjuk. Maka di situ disebutkan ini tanda-tanda yang bisa dibaca. Tilka ayatul Qur'anil wal kitabil mubin. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kitab yang nyata, yang jelas. Ya, bukan samar-samar, tapi nyata dan jelas. Kitab mubin yang nyata. Petunjuk ya, huda wa busra lil muminin, bagi orang yang beriman. Nah, maka mendapatkan petunjuk, mendapatkan kabar gembira itu hanya yang beriman, yang sudah jadi tadi seperti semut tadi, sudah kembali ke sarang dalam keadaan meninggalkan jejak ya, punya amal khair, punya amal soleh, punya kasih sayang, punya pelayanan, yang semua itu dia sebagai tangan Tuhan untuk membahagiakan orang lain, bukan hanya mengurusi untuk dirinya sendiri, karena tugas kita ini memang untuk membahagiakan ataupun memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, sehingga kalau kita melihat ayat ya yang di ayat 18 dari surat An-Naml ini ya, ini kan sangat menarik ya. Kalau seekor semut itu berdasarkan kata An-Naml ya, muncul ya istilahnya An-Naml diikuti fi'il amr udkhulu yang bersandar pada isim dhamir hum. Subjeknya itu kan jamak, sehingga An-Naml ya, An-Naml ini merupakan isim dalam bentuk jamak, semut-semut atau para semut, karena An-Namlu ya itu merupakan isim bentuk jamak. Kemudian namlatun adalah isim tunggal atau mufrad, seekor semut. Dan kolat itu menggunakan tak ya, karena mengikuti namlatun yang menggunakan tak marbutoh meskipun bukan isim muannas. Nah, terjemahan seekor semut benar dan dapat diterima, tetapi pertanyaan kritisnya apakah semut tersebut betina atau jantan. Nah, ketentuan mudzakarnya al-qamar ya, bulan, dan muannasnya asam atau matahari itu tidak merujuk pada kelamin, tetapi sekadar ya klasifikasi jenis isim belaka. Nah, yang ini berbahagia. Demikian halnya dengan semut yang merupakan makhluk berkelamin, sehingga isim mudzakkar muannas akan mengelompokkan jenis semut. Nah, dalam kerumunan para semut yang ada banyak sekali, ada seekor semut yang berteriak dan memerintahkan rekan-rekan semut lainnya. Siapakah semut yang berteriak tersebut ya, memberikan komando, memberikan aba-aba ya, mengapa semut tersebut yang berteriak ya dan bukan semut yang lain. Nah, apa status semut yang berteriak itu dalam komunitas semut tersebut? Nah, ini kan perlu penggalian, karena ayat-ayat yang mutasabihat, ayat-ayat yang masih kita memberikan ilmu yang lain yang kita belum paham, kita memang harus selalu belajar dan belajar untuk mengetahui. Seperti kalau kita sampaikan juga misalnya ada ayat Allah itu wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Allah itu dhahir ya. Allah itu dhahir yang maha ada. Kalau logika berpikir, kita selaku manusia ini kan ada. Kita tidak maha saja, ada, kelihatan. Maka kalau Allah itu maha ada, ya kita harus berpikir harusnya itu ada
dan kelihatan dengan apa ya, kita dengan melihatnya dengan mata kolbu ya, dengan keberadaan. Maka Allah itu secara konsep adalah keberadaan di semesta ini, dan keberadaan Allah itu tidak sama ya dengan sesuatu, karena kalau sesuatu itu kan hanya kelompok kecil ataupun dari unsur kecil, tapi Allah itu meliputi. Jadi satelit komunikasi di alam semesta ini memang sudah ada di rangkuman di Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita, karena Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah Maha ada, kita pun juga harus memahami karena kita juga ada, kita tidak maha ada ya, aja kita ini kelihatan. Nah, hal yang demikian harus kita pahami dari sedikit ya, tidak bisa saya jelaskan secara langsung, secara vulgar, karena ini harus mengalami. Dalam spiritual itu harus mengalami, sehingga kita dengan pengalaman itu kita akan mendapatkan pemahaman. Pemahaman itu akan mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapat petunjuk dari Allah. Maka kita lining to know, kita harus mengetahui, kemudian lining to do, kita harus melakukan, kemudian kita harus lining to be untuk bisa menjadi orang yang takwa, mukmin dan muhsin. Kemudian kita akan learning to live together. Kita akan bersama Allah, kita akan bersama alam semesta, kita akan bersama manusia seluruhnya, dan kita sudah universal, tidak menjadi orang yang arogan. Nah, hadirin yang berbahagia, insya Allah lain kali kita sampai kita lanjutkan. Demikian malam hari ini, yahdillahu linurihi mayasya, Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa saja. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa dan selalu mendapatkan cahaya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.